Oke, hari ini kita mulai webinar kita nomor 5 ya. Kayak tadi saya bilang, saya Ryan dari 1000 Lancer. Hari ini kita kedatangan tamu. Nanti saya kasih ada slide tentang profilnya Beni sendiri. Saya share sedikit tentang apa sih 1000 Lancer. Jadi 1000 Lancer ini kita udah mulai sejak 2014. Kita startup yang mempertemukan antara klien B2B sama komunitas of freelancer. Freelancer kita sekarang ada 5 ribuan yang kita udah kurasi, dan kita itu menjembatani misalnya klien butuh logo, tapi biasanya kerjaan logo kan freelancer kan, jadinya kita mempertemukan mereka di platform kita. Dan selalu ada isu tuh, misalnya kalau klien ketemu satu freelance designer, kliennya udah bayar, tau-taunya desainernya menghilang atau nggak deliver, tapi ujung-ujungnya klien juga nggak bisa dapet uangnya balik gitu. Jadinya 1000 Lancer itu jadi tempat untuk escrow juga. Klien bayar dulu ke 1000 Lancer, nanti kalau misalnya desainnya udah selesai, barulah 1000 Lancer bayar ke desainer. Jadi aman dua sisi gitu. Oke, next ini kategori kita ya, mulai dari pembuatan website, business marketing, copywriting, desain multimedia, misal mau buat logo untuk brand identity, ataupun marketing materials. Selain itu ada translation service juga ya, sama kita juga lagi banyak masuk ke video and photography, konten. Nah, ini beberapa klien kita yang kita bantu ya. Ini coffee juga, tapi bukan Oten Coffee, Morello Coffee namanya. Jadi kita bantu untuk buat websitenya dari nol. Terus juga kita ada klien yang jual alat fitness juga, namanya Credo Aum. Sarimunik, teman-teman pasti tahu ya, kalau beli bumbu biasa dari Sarimunik, bumbu kayak ayam goreng, nasi goreng segala. Sama Logiframe, ini beberapa portfolio klien yang kita bantu. Nah, ini klien-klien kita ya, mulai dari medium size company, UKM, sampai large company. Kayak Gojek, Jasa Marga juga udah pakai kita punya service. Oke, ini dia. Oke, ini dia. Hari ini saya langsung lemparkan panggungnya ke guest speaker kita malam ini. Boleh di-share dulu mengenai diri Bernie sendiri. Oke, selamat malam semuanya. Nama saya Bernice dari Oten Coffee, dan saya adalah business development dari Oten Coffee. Jadi langsung aja kita mulai ya. Oke, untuk malam ini ya bahas tentang introduction about Oten Coffee, terus perbedaan antara online dan juga offline, di mana beda maya dan juga saling bergantungan. Dan audiensnya Oten Coffee itu gimana, dan bagaimana mengubah audiensnya itu menjadi pengikut. Dan next adalah mix marketing strategi yang Oten Coffee gunakan, versi Oten Coffee. Oke. Nah, Oten Coffee, ini aku panggilnya teman-teman aja ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, buat teman-teman yang nggak tahu Oten Coffee itu apa, Oten Coffee itu one stop shop online coffee store, di mana kamu bisa belanja alat kopi, mesin kopi, semua jenis hal tentang kopi, apalagi buat teman-teman yang pengen punya bisnis, buka kedai kopi atau coffee shop, silakan kunjungi aja ke online-nya, semuanya tuh lengkap semua di sana, nggak usah kemana-mana lagi, semuanya cari aja di sana. Jadi sangat praktis, dan juga bisa kamu kunjungi aja langsung ke websitenya www.otencoffee.co.id, dan udah aktif selama online tuh sejak 2015, jadi kurang lebih udah 4 tahun ya. Dan kini udah ada 2 tempat Oten Coffee Store-nya, satu di Medan dan baru-baru ini tahun lalu di Jakarta, di tepatnya di Senopati. Dan current existing new project yang Oten Coffee jalankan adalah Foray, coffee shop Foray. Jadi udah pada minum belum? Udah pernah coba belum Foraynya? Udah kurang lebih udah ada sekitar 18-an cabang Foray di Jakarta lah. Oke. Next. Online versus offline. Kalau bicara tentang online versus offline, walaupun Oten Coffee itu di bidang online, tapi ternyata nggak semuanya itu harus dikerjakan di online, karena pada dasarnya kopi itu kan offline totally. Nah, kalau kita tinggalin offline itu sepertinya
kurang. Kenapa kurang? Nah, ini adalah salah satu yang ada di Oten Coffee. Nah, seperti promo-promo nih di slidernya online. Ini adalah kombinasi. Oten Coffee melakukan kombinasi antara online dan offline. Dan ini adalah online-nya. Dan juga ini adalah flash sale-nya. Ini gimana bisa menarik perhatian customer-nya ya kalau udah datang ke Oten Coffee. Flash sale-nya yang ini diadakin tiap hari jam 12 siang. Jadi barang-barangnya juga cukup unik dan cukup murah juga karena diskonnya itu lebih dari biasanya itu kurang lebih dari 50%, up to 50%. Dan nggak hanya itu, kita juga ada weekly promo, ini rotasi. Tiap minggu promonya beda-beda dan dikirim ke membernya Oten Coffee melalui newsletter juga promonya. Nah, ini offline store-nya. Offline store-nya udah ada di Senopati ya, offline, dan juga ini ada mesin roasting-nya yang ada di Medan, dan juga ini alat-alat mesinnya dari Oten Coffee. Oke, dan nggak hanya itu juga, kita juga ada workshop. Jadi nggak hanya online, offline, kita selalu aja mempunyai aktivitas sendiri. Ini baru-baru aja kita mengadakan event di Tokopedia, dan gak hanya itu, kita juga ada offline workshop juga di Oten Coffee-nya sendiri dengan championship barista lah, begitu. Ya, tadi kenapa? Jadi mungkin banyak teman yang pengen tahu. Jadi Oten itu sendiri sebenarnya bukan coffee shop ya? Bukan coffee shop. Itu lebih ke coffee store. Jadi perlengkapan tentang segala jenis kopi bisa kamu dapatkan di sana. Walaupun nggak ada, bisa kamu request ke customer service, akan kami cari sampai dapat. Itulah Oten Coffee. Okay, dan kenapa? Iya. Dan kenapa harus ada offline dan online? Nah, kenapa? Oh, ini mix media promosi yang kita lakukan ya. Dan kan Google Ads, Facebook, Instagram, Twitter, dan Blogger. Dan untuk kurang lebih 10% lakukannya di Billboard, Lifestyle Magazine, Partnership, dan Event. Mix media promosi untuk mempromosikan Oten Coffee. Tapi lebih dominannya ke online, karena kita fokusnya ke online. Tapi kenapa offline? Sebenarnya ada hubungan ke audiensnya juga. Gitu. Oke, audience seperti apa ya maksudnya yang tadi Bernice mention ya? Kayak ini nih, identify audience-nya. Nah, audience-nya Oten Coffee, nah bisa dilihat dari pie chart di sini, ya lebih banyak cowok male yang suka kopi, ya laki suka minum lah, ya suka minum kopi, dan juga sekitar 75% male dan juga 25% female, dan umur mereka tuh rata-rata yang paling dominan adalah dari umur 25 sampai 34. Ada sih sampai 65 tahun, tapi yang paling dominan lah, yang paling besar itu 25 sampai 34. Dan karena kita melihat pasar perempuan female-nya itu sedikit banget, makanya kita membutuhkan yang namanya selebgram untuk endorsement. Kita pengen mengambil pasar yang luar, pasar nggak hanya kopi aja. Kalau misalnya saya meminta bantuan endorsement dari selebgram yang benar-benar suka kopi, pecinta kopi, ya lingkarannya itu aja. Mereka saling kenal, dan ujung-ujungnya mereka juga ada follow Oten Coffee. Jadi kita mau market yang berbeda. Kita cari selebgram yang lebih ke dominan ke lifestyle. Ya kita mau narik selebgram yang lifestyle untuk ke marketnya Oten Coffee. Dan kelihatannya juga melalui selebgram ini sebenarnya hasilnya nggak berdasarkan apa yang kita mau gitu. Kita pengen meningkatkan customer female-nya juga nggak gitu ada, dan juga penjualan juga nggak sesuai yang kita harapkan. Itu kenapa? Karena setelah kita pelajari, audience Oten Coffee itu cukup unik. Nah, sebelum kita menuju ke audience Oten Coffee, bagaimana karakteristik mereka, ini cara kita untuk meng-engage customer Oten Coffee lewat social media, ya Instagram feed. Ya kalau namanya, kalau dari Oten Coffee sendiri, engage ke customer Oten Coffee itu selalu aja memberikan mereka apa yang mereka mau, seperti Instagram feed, kita selalu aja engage terus, selalu aja ada pop-up quiz, terus selalu aja ada giveaways,
dan selalu aja ada update tips and tricks gitu untuk menggunakan alat copy atau mungkin untuk mengubah rasionya itu gimana, selalu aja kita update di Insta Stories-nya. Kalau Instagram Feed tuh lebih ke produk terbarunya itu gimana dan juga kata-kata indah yang ada di sana. Jadi ada tim Instagram saya sendiri yang meracik lah konten-konten yang ada di Instagram. Nah, untuk YouTube sendiri, untuk YouTube itu more or less seperti resep. Nah, isinya kontennya resep, terus produk review, kurang lebih seperti Instagram juga. Tapi ini lebih ke demo produk secara online di YouTube lah. Kalau untuk Facebook dan Twitter itu lebih ke sarana komunitas, nggak ke jualan, ada jualan, tapi lebih ke sarana komunitas karena kita selalu aja update artikel tiap hari di Facebook dan Twitter. Jadi tiap hari kita selalu aja ada artikel dari majalah Oten Coffee. Nah, majalah Oten Coffee itu banyak banget yang bisa dibahas, ada news, ada tips, ada how to brew, menggunakan alat tuh gimana, dan juga cafe and travel recipe masih banyak lagi sih ada di dalam. Nah, ini rata-rata yang ada di majalah Oten Coffee dan tiap hari selalu aja saya dan tim saya tuh update ke Facebook, Twitter. Kenapa Facebook dan Twitter tuh dilakukan hanya dikhususkan untuk komunitas, karena kita mau menyediakan wadah buat mereka, buat customer kita, supaya mereka tuh bisa curhat, mereka tuh bisa sharing. Nah, kalau misalnya saya udah lontarkan satu artikel di sana, kadang mereka juga sering nanya, nah nanti dari CS saya sendiri, admin saya sendiri itu bakalan jawab. Dan dari sana ada interaksi, jadi interaksinya tuh perlu banget, engagement tuh penting banget buat kita dari Oten Coffee, gitu. Berarti saya boleh tanya dulu ya? Oke, silakan. Jadi tadi dua poin ya yang saya pengen nanya. Tadi kan ada soal endorsement ya. Teman-teman di sini sebenarnya banyak yang pakai influencer gitu. Cuma tadi banget yang Bernice bilang bahwa kita pakai Nikita Kusuma ataupun saya harusnya nggak ngomong ya, tapi intinya pakai influencer cewek lah istilahnya untuk pasar cewek lebih banyak ya istilahnya. Iya benar. Cuma yang saya tadi ngambil note-nya dari Bernice adalah bukan artinya pakai influencer terkenal, cantik, cewek, dan ujung-ujungnya kita bisa meningkatkan penjualan juga untuk that gender gitu. Nggak seperti bener. Penjualan juga nggak sesuai yang kita harapkan. Jadi kita juga aneh gitu. Kenapa sih nggak bisa? Gitu. Jadi kita ulik lagi, kita cek. Ini kan semuanya harus trial and test gitu. Jadi kita lihatnya, ternyata nggak cocok gitu. Jadi kita cek lagi kenapa nggak cocok gitu. Ada alasan kenapa nggak cocok. Karena pada dasarnya kalau customer Oten Coffee, apalagi kalau customer yang suka minum kopi, mereka minumnya ya udah minum kopi gitu. Walaupun ada selebgram atau apa yang ada di sana, aku kan suka kopi, nggak mungkin kan kalau selebgram nggak di sana aku nggak minum kopi. Mereka bakalan minum kopi terus ya, kalau udah sekali addict ya udah minum terus, nggak bakalan stop gitu. Jadi ya kita summarize-kan kalau sebenarnya selebgram itu ada kurang lebih efek ke Oten Coffee, cuman nggak sesignifikan yang kita harapkan sih sebenarnya. Bisa nggak gue kesimpulkan ya, kalau gitu artinya peminum kopi itu nggak terlalu terefek sama misalnya orang yang kita follow. Jadi misalnya nih, saya suka Chelsea Olivia, tapi karena Chelsea Olivia minum kopi Oten, bukan artinya saya mesti ngikutin Chelsea Olivia juga. Karena saya nggak suka kopi, misalnya kayak gitu. Bener ya? Benar. Gitu. Oke, jadi mungkin kita harusnya istilahnya again the nature of the business itu tuh not necessarily kita harus jadi follower si influencer tersebut ya. Kalau dari Oten Coffee sendiri sih, mungkin dari bisnis yang lain beda gitu. Ada yang bisnis kosmetik atau apa, mereka memang butuh influencer gitu. Kalau mereka menggunakan influencer justru meningkat. Tapi dari kita sendiri sih so-so aja, biasa aja sih gitu. Oke. Ini mungkin something yang lumayan penting juga sih buat teman-teman. Kadang saya juga banyak klien-klien yang gue pengen mau pakai endorser, mau pakai influencer nih. Tapi again, lihat dari bisnis saya sendiri gitu. Endorser sama influencer mungkin bisa ningkatin awareness, tapi not necessarily itu buat kita punya sales itu meningkat kayak apa yang barusan Bernice share juga ya. Benar. Dan justru ketika ada endorser seperti mereka,
yang di komen itu justru ceweknya cakep ya gitu, putih bening ya gitu. Jadi pada udah lari konteksnya semuanya pada komen-komen selebgramnya gitu. Oke. Itu Jadi yang konteksnya kita udah get off ya jadinya ya. iya benar sekali. Nah, terus nih ada pertanyaan kedua nih. Dan tadi teman-teman udah lumayan banyak nih pertanyaan yang masuk, tapi mungkin saya tanya dulu ya, nggak apa-apa. Ini kan kita ngomongin marketing ya. Gimana sampai buat keputusan bahwa oh ya kita harus buat majalah Oten Coffee gitu. Jadi intinya pas kita running startup kan atau company, biasanya kita harus benar-benar selektif banget on what kind of marketing yang kita mau jalanin gitu ya. Apalagi iya benar-benar. Jadi iya kenapa? Sorry. Apalagi marketing berbayar gitu. Jadi mungkin boleh tahu nggak sih perjalanannya gimana sampai di Oten Coffee ya as a team tuh decide oh ya kita mau jalanin marketing ini. Salah satu yang lumayan menarik saya lihat tuh majalah Oten Coffee gitu dan itu sesuatu yang oh ya unless kita lihat itu necessary pastinya kalau nggak kita nggak jalanin kan istilahnya. Jadi pastinya ada suatu cerita di balik ini gimana supaya akhirnya bisa keluarin majalah Oten Coffee ini sendiri gitu. Oke. Pas tahun 2015-an itu kan masa gemilangnya startup gitu, online semua buat website gini gono. Nah, setelah kita lihat tuh kalau bagian copy, apalagi tentang artikel, tentang blog atau apa gitu, kayaknya kurang banget. Dan juga informasi tentang copy juga yang apa yang mereka dapatkan juga sih menurut saya sendiri sih kurang, masih perlu diasah, masih banyak lagi yang bisa dibahas. Nah, oleh karena itu kita lihat celahnya, oh ini bisa juga nih buat bisnis kita gitu supaya lebih lengkap aja. Soalnya nggak melulu kan kita hanya jualan gitu, kita juga harus kasih education buat customer Oten Coffee gitu. Kalau misalnya dikasih alat aja mereka juga nggak bakalan ngerti nih cara gunanya tuh gimana, terus hasilnya tuh gimana, rasionya gimana. Jadi alat-alat Oten Coffee itu kadang kompleks banget untuk digunakan. Kalau nggak ada arahan bagaimana atau resepnya itu gimana, mereka pada bingung dan akhirnya nggak beli. Tuh dari majalah Oten Coffee sendiri kita pelan-pelan lah. Awalnya juga rada ini sih mau carinya sumbernya di mana. Tapi pelan-pelan dari tim saya sendiri ada 3 writer di sana. Jadi tiap hari tuh mereka tulis untuk menghasilkan konten yang ada di websitenya Oten Coffee. Bisa cek aja di dalam websitenya di bagian sudut atas ada majalah Oten Coffee. Di sana lengkap semuanya. Dan biasanya sih seperti konten-konten yang setelah kita lihat sih ada konten yang berat, ada konten yang ringan juga gitu. Jadi pembaca kan juga pengen tahu dan gak hanya itu juga dari penulis saya sendiri kadang harus kontak World Barista Championship gitu sendiri gitu, yang World Barista Championship pemenangnya mungkin di Swedia gitu, tetap aja di kontak gitu. Jadi kita sebisa mungkin kita mau jadi kayak masalah edukasi tentang kopi, masalah informasi tentang kopi, kita juga mau jadi juaranya juga gitu. Jadi sebisa mungkin kita update terus dan menerus supaya kita bisa share our knowledge, apa yang kita tahu juga ke audiensnya. Gitu. Jadi audiens kita juga bisa lebih pintar gitu dari kita sendiri. Kita juga belajar banyak dan kita juga mau share ke audiens. Tuh, jadi mereka lebih upgrade lah. Lumayan menarik sih yang Bernis bilang bahwa equipmentnya Oten sendiri itu sebenarnya kompleks ya, nggak gampang. Dan kita juga nggak bisa cuma jualan itu dan nggak ada atau guide ya. Bener, soalnya kan alat-alatnya ada aja. Ini penggunanya gimana juga nggak ngerti gitu. Ngerti. Berarti saya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, nggak apa-apa ya sambil di tengah. Oke, nggak apa. Ini yang gampang dulu nih. Dari Soe, Oten Coffee jual coffee equipment kan? Iya, benar. Betul ya, jual coffee equipment. Dan tadi Bernis ada bilang ada 2 toko ya di Jakarta sama di Medan ya. Terus Clarissa ada nanya, Facebook dan Twitter masih bekerja ya untuk brand? Masih bekerja. Kita selalu itu justru sangat berpengaruh juga sih buat Oten Coffee. Jadi tiap hari selalu ada yang nge-DM ke Facebook dan selalu aja kita balas gitu. Selalu aja kita balas. Ada sih iklan di sana, cuman nggak kita terlalu fokuskan. Kita lebih fokus ke sharing informasi, updates gitu. Lebih ke sana sih, lebih ke Facebook dan Twitter. Kalau Twitter sih sharing artikel, kadang kita juga ada sharing mereka request apa, mereka nanya apa, selalu aja kita jawab. Oke.
dari Clarissa juga nanya lagi, oh ya, dan endorse versus paid promote, impact-nya beda jauh nggak ya? Oh, dari versi Oten Coffee sendiri? Iya, betul. Dari versi Oten. Kalau dari versi Oten, soalnya kan semua ini untuk pertama kalinya aja kan kami cobanya, Oten Coffee cobanya untuk selebgram, itu endorsement semuanya. Nah, itu sih jujur aja sih bedanya angkanya nggak sesuai yang kita harapkan sih. Kita mikirnya bakalan seperti apa yang selalu ditampilkan menggunakan mereka bakalan mendapatkan begini peningkatan berapa persen gitu. Tapi ya nyatanya sih enggak. Perbedaannya sih pasti jauh. Oke. Jadi mungkin kalau di sini again ya, kalau endorse kan sebenarnya tuh kita pakai selebgram, sebenarnya kalau paid promote itu kita yang pasang sendiri ya postingnya ya, terus kita promote lewat Facebook atau lewat Instagram gitu. Jadi mungkin paid promote juga kontennya lebih bisa kita kontrol. Bener. Kalau lebih bisa kita kontrol apa yang kita mau. Nah, baru-baru ini kan kita selalu aja ada yang namanya apa tuh namanya? Campaign kita ya, namanya seduh sendiri. Nah, seduh jadi kalau mau ngopi bisa aja ngopi di rumah jadi home barista. Jadi kita juga ada kasih konten video seperti accessories 15 seconds lah gitu, paid promote gitu. Dan itu benar-benar terefek banget. Kalau paid promote sih terefek banget buat kita, apalagi penjualan kita dan terlihat dari sana ada satu homepage khusus ya, web homepage khusus di mana apa yang mereka lihat itu bakalan link ke penjualan yang dikhususkan untuk mereka, dan kebanyakan ya produk-produk kita tuh selalu aja kosong. Ngerti. Ketika kita sudah mulai aktif di sana. Kalau selebgram sih kurang, tapi kalau paid promote iya. Got it. Ya kita juga di sini kita lebih banyak pakai paid promote daripada selebgram. Selebgram sendiri kita baru mau mulai pakai. Tapi again kita masih kayak cari feel-nya siapa sih sebenarnya influencer yang cocok gitu. Karena kayak tadi Bernice bilang kita juga barangnya service yang kita jual kan juga something yang lebih vertical ya, digital services gitu. Jadi mesti bener-bener tahu dulu influencernya siapa, terus target followernya mereka kayak gimana gitu ya. Benar sekali. Ini ada 2 pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya, Bernice? Oke, nggak apa-apa. Jadi dari Pak Kuntuadi nanya, dia bilang luar biasa, dari mana Mbak Bernice mendapatkan begitu banyak materi untuk dipostingkan baik di sosmed ataupun di majalah Oten? Kalau postingan itu kita ada jadwal sendiri. Dari tim Instagram saya tuh selalu aja kalau satu hari itu lebih kurang berapa ya? Ada mulainya tuh dari pagi, udah mulai dari kayaknya dari jam 9 udah mulai sampai malam gitu. Tapi kurang lebih berapanya aku harus tanya mereka. Cuman kita udah ada ini, kita udah sesuaikan juga. Misalnya kalau produknya ulang-ulang terus kan bosan. Jadi kita ada jadwal di mana untuk hari ini produk ini, hari itu produk yang lain produk lain gitu. Jadi sesuai dengan tema juga. Dan untuk materinya di majalah kita lihat tren juga trending apa yang lagi ngetrend di luar sana. Jadi nggak hanya melulu aja dari luar, kita juga pelajari something new yang bisa kita terapkan di Indonesia gitu. Apalagi kalau misalnya alat-alat yang paling baru dan paling canggih yang baru keluar, kita selalu aja pengen aja nge-review. Jadi selalu aja kita selalu dan have to be up to date. Kalau enggak sih lu nggak bisa ini be on the game. Jadi harus benar-benar aktif and aware of what is happening in coffee industry. Oke, jadi mungkin ada satu source sendiri yang ngomongin tentang coffee industry kayak gimana, hanya sekedar pelajar minta marketing materialsnya, lebih kayak gitu ya Bernice ya mungkin. Benar. Dan penulis saya juga mereka rajin-rajin ke kafe-kafe, coffee shop, bahas kayak berinteraksi dengan baristanya. Dari sana mereka juga mengambil kayak keputusan untuk apa yang mereka bilang itu bisa masuk ke artikel gitu. Jadi bisa aja mereka cari tahu dari orang lain, dan juga mereka juga banyak baca juga dari yang buku-buku dibeli dari luar sana, terus diterapkan sistem ke majalah mereka tuh gimana, mereka coba aja kalau buat apa yang di sana sukses di sini bisa nggak gitu. Jadi
harus dieksperimenkan juga sih dari penulis saya sendiri. Tapi so far sih buat mereka sih menurut aku sih banyak sih, apalagi untuk traveling ya. Mereka kan sering jalan-jalan. Apalagi coffee culture di luar kan beda banget ya dengan Indonesia. Jadi mereka apa yang mereka lihat di sana bisa bawakan ke Indonesia juga. Jadi ya gitu. Lucu-lucu sih, ada ya artikelnya lucu-lucu, cuman ya seru juga. Ada yang hardcore, ada yang easy reading juga ada. Jadi semuanya ada di sana. I see. Tapi harus mengenai kopi ya istilahnya. Benar. Oke, mungkin kita lanjut dulu nih, pertanyaan yang masuk makin banyak, tapi juga supaya Bernice stay on the game juga. Jadi go ahead Bernice, mungkin next-nya ya kalau kayak gitu ya tadi ya. Nah untuk goal utama kita tuh pastinya purchase dong. Di mana sih company mana yang nggak mau mendapatkan ini kan profit. Jadi goal utama kita harus meng-guide customer-nya untuk ujung-ujungnya purchase. Dan ini caranya itu adalah untuk grab mereka dan engage, dan ujungnya adalah relationship. Nah ini maksudnya gimana? Ini perlu break for 5 minutes sih. Tapi dari Bernice mau lanjut atau enggak? Gak apa-apa, it's optional sih sebenarnya. Sebenarnya kita lakukan ini untuk kita punya speaker juga. Oke, boleh saya lanjut aja deh lah. Lanjut aja. Semuanya masih mau dengar ya. Banyak langsung pertanyaan ini. Nanti deh kita jawab. Siap. Boleh, mau next-nya ya. Nah, ini nih. Don't sell, help the community do what the community wants to do. Jadi kita harus lihat apa yang sebenarnya customer kita mau. Jangan hanya kayak hard selling aja, soft selling itu diperlukan banget. Apalagi untuk Oten Coffee itu semuanya soft selling. Nah, kenapa demikian? Kita dari Oten Coffee, apalagi dari Facebook, aku belajar banyak hal banget. Soalnya dari curhatan melalui customer-nya. Nah, customer Oten Coffee selalu aja curhat di Facebook. Kak, aku pengen banget punya usaha bisnis kedai kopi, tapi dana belum cukup. Banyak banget yang kayak gitu. Dari sana ya udah saya summarize-kan semuanya. Oh, ternyata customer Oten Coffee, apalagi orang-orang Indonesia nih, mereka tuh punya jiwa entrepreneurship, pengen punya usaha, pengen punya bisnis gitu, pengen punya kedai kopi. Tapi karena dana nggak mencukupi, oleh karena itu aku buat satu paket, namanya paket buka kafe mulai dari 3 jutaan. Banyak banget orang, buka kafe itu harus ratusan juta gitu. Enggak, mulai aja dulu dari yang kecil itu ada. Tapi ya jangan gitu harapkan seperti mesin yang gimana dari 3 juta, enggak. Selalu aja manual aja dulu. Dari manual aja udah bisa mulai, soalnya base untuk buat kopi itu adalah espresso. Dari espresso itu dikembangkan aja, boleh latte, cappuccino, semuanya bisa. Dan dengan alat manual yang biasa juga sudah bisa buat espressonya. Dan dari sana pakai buka kafe pertama kali di ini, banyak sih yang pada bilang nih entah bener atau enggak gitu kan. Dari sana kita juga harus engage ke customer Oten Coffee juga gitu, cara penggunaannya tuh gimana, kenapa butuh ini dan ini. Benar-benar banyak perjuangan banget pas paket buka kafe ini. Dan ada yang skeptik kalau saya beli mesin yang mahal. Ini untungnya berapa, balik modalnya, BEP-nya berapa, kapan nih. Nah, di website, kalau teman-teman masuk ke website Oten Coffee, ada paket buka kafe, di paling bawahnya itu ada kalkulator BEP, BIP. Dari sana bisa kalkulasi kalau misalnya mesinnya kamu beli berapa, kopinya pengen kamu jualnya berapa, satu harinya gimana, entar dihitung semuanya dalam beberapa bulan kamu udah bisa balik hasil gitu, roughly. Nggak usah dipatokin, cuman ya agak-agak aja. Dan gak hanya pakai buka kafe, kita juga ada namanya wholesale. Dari wholesale ini customer Oten Coffee itu bisa beli banyak barang dengan harga yang murah dan dijual lagi. Jadi dari sini nih, kita sebagai Oten Coffee memberikan mereka tools for them to succeed in what they want, yaitu buka usaha kedai kopi ataupun menjadi punya bisnis sendiri, pengen cuan gitu, ya kita berikan aja buat mereka gitu, paket buka kafe dan wholesale. Ini kayak bantu masyarakat juga untuk bisnis sendiri ya istilahnya.
ya untuk menyukseskan mereka lah gitu. Mereka juga bisa berusaha gitu di bagian kedai kopinya juga. Oke. Nah, ini salah satu yang bisa dilihat nih dari YouTube. Dari YouTube, nah kalau udah beli alat tertentu, mereka nggak tahu cara gunanya gitu. Dijelaskan tipsnya gimana, untuk pembuatan latte-nya juga gimana. Banyak sih yang bisa dipelajari. Dan resep-resep yang unik-unik itu bisa dilihat juga dari YouTube. Cara penggunaannya juga bisa juga dipelajari semuanya di YouTube. Jadi segala jenis YouTube, sosial media seperti Instagram, Facebook, semuanya ada deh. Kita diusahakan semaksimal mungkin supaya update terus. Ini konten-kontennya bagus sih. Nah, ini nih yang seperti majalah yang saya maksudkan. Ada resep kopi, ice coffee, dan juga berbagai macam news and tips, dan juga people dan how to brew something gitu juga ada di majalah Oten Coffee. Jadi jangan takut kalau misalnya nggak ngerti, tanya aja ke customernya, ke adminnya Oten Coffee. Kalau nggak bisa belajar sendiri dari majalah. Kalau kurang ngerti lagi bisa lihat di YouTube cara penggunaannya gimana. Jadi lumayan komplit menurut saya sih kalau Oten Coffee. Okay. Gitu. Very interesting. Nah, sebelumnya yang tadi saya maksudkan untuk pelan-pelan mengajak customer Oten Coffee untuk membeli itu perjuangan banyak. Pertama, lo harus empowering them with something which is paket buka kafe, tools-nya gimana, wholesale gitu. Mereka kan pemikiran mereka yang pertama adalah pengen berbisnis. Jadi we provide them the tools, we empower them with the tools, dan kita mengactivate mereka ketika mereka target mereka adalah usaha. Jadi kita activate mereka untuk berusaha dengan mengambil produk apa yang ada di Oten Coffee, dan pelan-pelan kita engage ke mereka, kita bicara pelan-pelan dan membentuk komunitas seperti di Facebook. Mereka bisa tanya menjawab, semuanya bisa di sana, curhat bahkan boleh. Jadi kita dengar saran-saran dari customer juga yang justru sangat bermanfaat banget buat Oten Coffee, dan ujung-ujungnya ini bisa menuju ke branding. Kalau mereka nggak tahu apa-apa, cari di Oten Coffee. Kalau mereka butuh apa-apa, cari di Oten Coffee. Jadi ujung-ujungnya ke branding, mereka bisa ingat terus, oh kalau kopi, when you think about coffee, is all about Oten. Jadi ini bakalan menghasilkan customer yang passionate followers yang walaupun kamu nggak paksa, bakalan ingat terus ke Oten Coffee-nya gitu, yang namanya advocates, passionate followers. Tuh. Oke. Nah ini, jadi turning customer into advocates. Nggak usah, ya walaupun banyak perjuangan yang kita harus lalui, pelan-pelan bersabar dan komunikasi dengan mereka satu persatu, bahkan kita harus balas sosial media kita satu persatu, diusahakan, walaupun kadang pertanyaan banyak kan, diusahakan untuk balas satu persatu, dan dari sana pelan-pelan kita mengubah mereka jadi advocates, step by step lah istilahnya. Nah ini nih, kalau passionate followers, ini identify customer Oten Coffee dulu ya. Kalau untuk passionate followers itu mereka tuh lebih permanen. Jadi ibaratnya kalau misalnya saya udah didik kamu, udah guide kamu semuanya, kamu bakalan stay terus dong. Kalau sebisa mungkin ya, yaitu menurut saya permanent customers. Terus mereka tuh lebih kurang high value market karena mereka mau beli sesuatu yang mahal, tapi mereka masih ragu. Jadi dari Oten Coffee itu sendiri harus guide mereka pelan-pelan, ngajak bicara, kasih ini, kasih itu. Dan ini mereka tuh lebih suka untuk gimana ya, untuk discuss daripada sharing gitu, sharing opinions mereka daripada harus disuruh-suruh, discussion not lecture, and mereka tuh suka banget engagement. Nah, cara kita untuk kerjasama nih dengan passionate followers, kita biasanya memberikan opportunity, karena mereka tuh suka banget untuk engage kan, jadi kita memberikan opportunity buat mereka untuk express apa yang mereka suka, dan juga selalu aja keep customer-nya up to date. Nah, di mana majalah Oten Coffee atau segala hal tentang social media selalu aja up to date supaya they don't lose interest with us. Dan new content, ya seperti saya bilang, you have to have your new content to stay fresh all the time. Dan engagement and conversation with experts. Kadang kita selalu aja bawakan barista dari luar untuk
ada di Oten Coffee, dan dari sana mereka bisa Q&A seperti di Insta Stories juga boleh di sana. Jadi sebisa mungkin kita membawa expert yang dari gak hanya Oten Coffee lah, gak selalu aja Oten Coffee, dari luar juga kerjasama juga ada. Dan pastinya ini kita harus spend budget lah untuk customer passionate follower, soalnya kan butuh waktu, butuh budget, butuh semuanya. Dari sana pelan-pelan kita membantu passionate followers kita. Saya Dan ada sebenarnya gimana di slide sebelumnya ya, yang di sini kita ini kan biasanya banyak company itu pasti we do new content to stay fresh ya, keep our up to date. Tapi yang menarik di sini opportunities to express their interest. Jadi artinya kan we should listen to our followers ya, benar. Media apa yang kamu pakai ya untuk hal ini? Karena biasanya kan kalau email blast atau misalnya, let's say kayak majalah is one way ya semuanya ya. Iya, kalau majalah kan kita baca komen-komen orang sih sebenarnya. Dari majalah kan ada bawahnya ada kolom suggestion atau apa gitu, mereka bisa berinteraksi. Dari sana mereka kadang bilang opini mereka tuh apa setelah baca artikel ini, itu nanti penulis saya yang balas gitu. Dari Facebook juga ada admin saya yang balas gitu. Kadang kita juga baca-baca juga dari YouTube, social media, semuanya gitu. Kita pelajari apa yang customer mau. Dari sana kadang gak rugi juga, kita malahan dapat ide baru, mendapat konsep baru untuk ujung-ujungnya membuat sesuatu yang baru buat mereka. Jadi nggak ada ruginya juga sih. Walaupun kelihatan wasting time ya, tapi sebenarnya nggak ada ruginya. Kita pelajari customer kita, mendengarkan apa yang mereka tahu, mereka mau. Dari sana kita melihat satu celah yang bisa kita improve di Oten Coffee supaya menjadi lebih baik lagi. Betul sih, betul. Saya setuju banget sih. Kemarin saya juga baru ngobrol sama teman saya juga ya. Dia bilang banyak company itu yang sekarang tuh melakukan yang namanya bottom up approach. Bottom up approach itu misalnya saya pengen jalanin suatu bisnis dan saya ngerasa, oh ya, kayaknya paling bagus pakai kopi ini. Akhirnya saya mulai jualan pakai kopi ini atau barang apalah tertentu yang saya pengen untuk dijual, padahal bukan customer mau gitu. Jadi teman saya juga ada bilang, oh ya, semua bisnis itu harusnya mulai dari top down approach. You should talk to your customer, you should listen to your customer daripada kita make assumption bahwa oh pasti ini nih barang yang laku gitu, karena benar. Customer kita might think differently ya sebenarnya. Iya, I agree with that. Karena udah benar terjadi di Oten Coffee juga gitu. Dari thanks to them juga kita mendapatkan sesuatu untuk support mereka gitu. I see. Tadi saya kira tuh opportunities to express their interest itu kayak Oten tuh ada forum gitu. Oh ternyata rata-rata sebenarnya tuh mereka kasih kolom komentar, mereka DM gitu. Jadi it's a more personal opinions ya, atau personal feedback ya. Dan juga kadang kalau di Facebook kan kita ada ini namanya ya, setelah artikel udah upload, di bawahnya tuh mereka sering ini komentar. Dari sana Oten Coffee jawab, nanti ada orang lain komentar gitu-gitu. Di komentar box juga sih. I see. Okay. Ibaratnya seperti wadah forum, tapi not really forum lah kalau untuk Facebook sendiri. Sharing gitu aja sih. Oke, got it. Oke, silakan Benis. Nah untuk marketing sendiri kita ada mix marketing. Jadi nggak semua customer kan mau beli barang yang mahal, apalagi mesin yang mahal. Oleh karena itu kita ada mix marketing. Kalau nurture marketing itu ini lebih ke sales relationship with the customer. Jadi ini lebih ke customer yang benar-benar fokus ke barang-barang yang lebih high value, dan ini move individual to the product purchase journey. Jadi pelan-pelan kita harus engage, terus komunikasi dengan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka mau, dan nurture customer kita untuk gimana ya, untuk supaya mereka mengerti kalau misalnya barang yang mereka beli mereka harapkan. Dan ini ujungnya itu ujung-ujungnya yang nurturing ini mereka karena merasa didengarkan, semuanya itu bakalan kembali lagi produce lifetime cycle customer. Mereka bakal ingat lagi, oh kalau aku butuh ini, oh Oten aja, balik lagi ke Oten. Jadi ini ujung-ujungnya bakalan impact-nya bagus banget buat kita gitu. Walaupun kompleksnya itu, walaupun prosesnya itu kompleks, tapi
ya namanya juga apa ya, bersakit-sakit dahulu aja biar menghasilkan hasil yang indah. Nah ini ya long term, karena sesuatu yang mahal itu nggak bisa dibeli sebegitu aja, soalnya mereka butuh pemikiran yang panjang. Oleh karena itu kenapa butuh offline store itu karena ini juga. Nah, untuk offline store itu kan lebih barang-barang yang mereka tuh lihat tuh lebih tangible, apalagi produk-produk mahal. Setelah dipegang tuh di mana mereka udah merasa oke, yakin gitu. Dari sana ntar kita komunikasi lagi dengan mereka supaya ini mereka puas dengan apa yang mereka dapat. Itu kenapa kita butuh offline store juga di satu sisi. Itu untuk nurturing marketing. Nah, untuk engagement marketing ini semuanya social. Everything is through social media. Jadi buat mereka yang suka short purchase decision, oh ini oke, without tanpa harus pikir panjang, oke aku beli gitu. Dan juga ini lebih ke low purchase price lah kalau dibandingkan dengan nurture marketing, dan ini low value market juga. Dan mereka tuh build relationship, everything is through the content. Jadi kalau sih bisa mungkin buat kontennya interesting, fun, and also kita selalu aja kadang kasih gamification buat customer Oten Coffee. Dan matrixnya tuh pasti ya semuanya ini udah sosial banget lah kalau yang engagement marketing. Dan salah satu contoh yang bisa dilihat seperti ini, gamification. Dulu kita pernah buat namanya Sableng, Sabtu Lelang. Jadi ini mesinnya tuh berapa ya? Sepertinya 4 juta atau berapa deh. Tapi kita mulainya dari 10.000. Di sana lumayan ini sih. Saya nggak tahu apa karena mereka benar-benar mau produknya atau seru-seruan aja. Tapi benar-benar heboh banget untuk Sableng ini. Kita pernah coba. Dan juga sering-sering juga namanya juga kalau ada dari Oten Coffee itu sering aja kasih giveaways. So it's not only take, we give and take gitu. Jadi untuk customer kadang-kadang kita satu bulan ada beberapa kali giveaways atau beberapa kali quiz, interaction, bisa dadakan gitu, ntar kasih hadiah gitu. Dan kadang kita ada tematik juga seperti Halloween ini, spot the difference, spot yang mana yang ada perbedaan setelah udah ditebak, nanti mendapatkan voucher buat mereka. Ya gitu-gitulah yang kita lakukan supaya Oten Coffee itu bisa lebih fun, lebih interaktif juga, bisa dilakukan di sini. Dan juga untuk Instastories-nya juga tuh kadang kita melakukan this or that gitu. Jadi selalu aja ada interaksi, and this is so important for us, apalagi engagement. Soal engagement dan butuh proses. Jadi gak hanya yang kayak oh aku mau ini langsung bisa, enggak, semuanya juga pelan-pelan kita pelajari, trial and error all the time. Jadi nggak semuanya tuh sempurna buat Oten Coffee juga. Gitu. I see. Benar ngelewatin juga ya. Benar. Nah, seperti French proverb ya, Rome wasn't built in a day. So there's Oten Coffee. Juga perlu perjuangan yang banyak, terus perlu ide-ide yang bisa dipakai, kadang nggak dipakai, kadang perlu di refresh lagi. Jadi penting banget buat begitu. Intinya mungkin running a company itu ujung-ujungnya memang mistake pasti terjadi, trial and error harus ada ya. Pasti terjadi. Jadi walaupun ada, jangan patah semangat, harus belajar lagi. Ya dari digital marketing aku juga setiap kali something new is happening, so we have to keep on track and be up to date all the time. Kalau enggak ya udahlah, bye-bye. Bener sih, apalagi market kan sekarang geraknya cepet banget ya. Apa yang kita lihat lalu sampai dan sekarang udah beda gitu. Apa yang works 3 tahun lalu belum tentu works sekarang ya. Mungkin benar. Kali ini ada Instagram yang benar-benar gede banget, tapi mungkin 3 tahun lagi namanya udah bukan Instagram, something else gitu ya, istilahnya yang muncul. Iya, benar. Lagi lah istilahnya ya. Benar. Jadi it's not nggak magic itu langsung udah wow Oten Coffee number one, nggak juga sih. Kita pelan-pelan lah supaya membuat customer kita yakin,
juga buat kita customer percaya, jadi ada relationship one on one, ujung-ujungnya bakalan nempel terus ke Oten Coffee. When you think about coffee, it's all about Oten, kopi is Oten gitu. Kita mau buat brand itu nempel ke customer Oten Coffee, ke semuanya lah gitu. Betul, kayak top of the mind. Jadi orang kalau pas kayak air tuh Aqua ya, terus tisu tuh Kleenex gitu. Kalau coffee tuh Oten ya. I think it's a very very good nama Oten sendiri brandnya bagus banget sih. Maksudnya it's catchy, it's gampang diingat juga ya. Dan I personally like it a lot lah istilahnya. Dan I think apa yang dilewati sama Oten ini benar-benar saya sendiri belajar banyak sih tentang apa yang di-sharing hari ini juga. Istilahnya mungkin apa yang orang lain ngelihat itu indah banget, tapi sebenarnya di dalamnya itu di-build dengan banyak apa ya, mencurahkan energi dan kerja keras lah istilahnya ya. Iya, benar. Ini saya ada pertanyaan ya, saya mundur sedikit ya, 1-2 slide. Okay. Habis ini udah slide terakhir ya kayaknya ya? Udah slide terakhir. Oke, ini ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman, tapi hari ini sesinya benar-benar something yang berbeda banget. Sebelum-sebelumnya kita banyak ngomongin tentang SEO, tentang SEM very technical menurut saya. Tapi hari itu ada. Kalau itu ada, cuman kalau itu ada, kalau mau itu ada, cuman dari digital marketing manager saya tuh, yang jagonya lah. Peningkatan berapa, SEO-nya gimana gitu. Boleh lain kali kita undang juga deh dia kalau gitu. Nah, untuk mix marketing ini lumayan menarik sih. Ada nurture marketing sama engagement marketing ya. Bener. Jadi kan Bernis ada bilang ya, kalau untuk barang yang lebih mahal itu di nurture ya orangnya ya. Benar. Dan the process of nurturing itu bisa dibilang bukannya cuma 1-2 hari, tapi kadang bisa berminggu atau berbulan tergantung juga harganya barang tersebut ya. Iya, soalnya butuh waktu buat mereka untuk beli sesuatu yang mahal, nggak selalu aja dapat gitu aja. Dan kadang ini bisa juga dari engagement customer marketing ini bisa lari ke nurture marketing ketika mereka udah rasa ready, mau ingin serius di coffee shop atau gimana, mereka bisa aja lari ke sana. Jadi ini dua hal yang benar-benar saling bergantungan sih sebenarnya. Jadi nggak melulu hanya nurture gitu. Kadang bisa aja lari dari engagement ke nurture gitu. Customernya sih. Saya setuju sih, dan satu sama yang lain nggak bisa. Misalnya kalau kita cuma jalanin nurture marketing aja, itu nggak bakalan optimal tanpa engagement marketing dan sebaliknya juga. Iya, benar sekali. Mungkin banyak teman-teman tuh yang istilahnya, oh ya marketing kita mesti di mana? Oh ya di Facebook, di Twitter, di LinkedIn. Tapi sebenarnya yang lebih penting strateginya harus lebih tinggi lagi, karena itu semua kan media aja ya. Strateginya what you want to do in terms of the nurture marketing sama engagement marketing ini mungkin bisa dibilang ini formula yang paling gampangnya ya, dan kita tentuin sendiri habis itu ya. Benar. I see. Jadi ya mungkin buat teman-teman juga sendiri, strategi marketing is not only about misalnya posting di sosial media atau jalanin SEO dan SEM gitu, harus ada lebih daripada itu. Mesti ada juga kita bilang client journey ya, atau customer journey kita tuh kayak gimana ya. Dan dengan adanya offline juga sebenarnya terbantu juga sih untuk brandingnya Oten Coffee. Soalnya kita kan ada store, satu lagi kita ada ini namanya masukin ke hotel gitu kan. Jadi dari sana juga of course kita butuh offline dari sana, dan dari sana juga dari customer dari hotel aja sendiri, kalau misalnya dari klien mereka yang nginap di hotel bisa lihat brand Oten Coffee. Jadi benar-benar kena impact-nya ke kita juga kalau offline untuk branding. I see. Jadi ada kombinasi dua media dan juga kombinasi mix marketing juga, nih sangat berpengaruh banget buat Oten Coffee lah. Iya, very interesting. Maksudnya bisa dibilang kalau apa yang Bernice ceritain barusan, setiap angle itu benar-benar di identify ya. Dan memang kalau saya tangkap dari Oten sendiri nggak sampai besar-besaran. Maksudnya kan ada yang namanya billboard, ada yang namanya radio, TV, tapi nggak necessary harus kayak gitu. You can always do an affordable marketing, tapi impact-nya gede ya.
istilahnya ya. Iya, lebih ke sana, lebih ke senang. Iya. Iya betul betul. I really like maksudnya the strategy overall sih, kayak misalnya kayak tadi ke hotel, ke event, misalnya ujung-ujungnya juga bantu untuk nge-brandingin hal seperti ini, menurut something yang istilahnya tangan kita cuma dua nih, kita cuma bisa fokusin on things yang benar-benar works kan istilahnya. Dan I think you guys are doing a great job di sana. Tuh, thank you banget. Iya. Semoga lancar terus. Betul betul. Ini coba ya, kan nextnya itu kita. Oke, ini yang terakhir. Ada beberapa pertanyaan ya, Bernice ya. Saya share ke kamu ya. Oke, silakan. Oh, ini pertanyaan ada 15 sampai 20 masalah. Oke, hai Bernice, mau tanya, bagaimana Bernice menetapkan KPI dari endorsement influencer itu berhasil atau tidak? Oh, kalau itu sih kita lebih ke, nah dari digital marketing aku sendiri mereka ada taruh kan voucher gitu, voucher dari sana kita bisa nge-track juga yang interested dengan Oten Coffee itu seberapa banyak, dan dari sana juga kita ada lihat setelah adanya endorser ini kita lihat kurang lebih kita ukur aja dalam 1 mingguan itu penjualan itu gimana gitu. Dari itulah job digital marketing saya untuk melihat ada peningkatan atau enggak gitu, ada drastis atau enggak, atau so-so aja. Dari voucher sih so-so aja, terus dari penjualan sih nggak ada efek, nggak ada peningkatan yang drastis gimana. Jadi kita ya udahlah, begitu aja lah, cukup begitu. Mungkin karena saya kurang tahu, bisa aja saya salah, tapi mungkin aja karena ini apa namanya, Instagramer saya itu ya mungkin lebih ke fashion, nggak kena ke kita gitu. Kalau ke kopi mungkin bisa jadi masuk ke linknya Oten Coffee sendiri, maksudnya channel Oten Coffee, kopi sesama kopi ya. Tapi biasanya sesama kopi sih udah saling kenal gitu. Yang A udah di kopi pasti ikutin Oten Coffee. Justru dia ikutin kopi Oten Coffee, dia pasti ikutin Instagram yang ini nih yang suka kopi. Tuh. I see. Oke, interesting ya. Ini ada pertanyaan lumayan maut ya. Ya. Berapa budget yang sudah dihabiskan untuk marketing? Waduh, Sampai itu gimana ya itu ya? Saya juga ini nih, kalau mau ini sama si digital marketing saya aja lah ya. Masalah budget dan semuanya peningkatan berapa persen? Itu undisclosed. Oke, undisclosed. Bernice, by the way, ini ada tiba-tiba ada kresek-kresek. Kedengaran nggak sih? Ada handphone yang lagi nyala nggak ya? Coba saya lihat dulu. Kayaknya nggak ada deh, nggak ada. Nggak ada ya. Boleh nggak Bernice keluar bentar, terus masuk lagi deh. Karena pas saya ngomong sih nggak kresek-kresek, tapi saya takutnya dari signal di sana. Nggak apa-apa nih teman-teman, saya sambil ngajak ngobrol dulu. Bisa keluar, terus masuk lagi gitu? Iya, betul. Pakai link yang sama tadi ya. Oke, sip. Oke, nggak apa-apa, ini sambil saya juga melihat pertanyaannya. Sebentar ya teman-teman ya, kita lagi coba untuk tes lagi ya. Bernice bakalan coba keluar dulu terus masuk lagi ya. Sorry soal suaranya, ini pertama kalinya kejadian kayak gini. Tadi juga ada pertanyaan juga ya. Dari Clarissa. Oh ya, thank you ya jawabannya soal FB dan Twitter. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi ya, saya nggak terlalu banyak main di Twitter. Tapi kalau Clarissa tanya ke saya personally, semua sosial media menurut saya harus di-handle, terutama yang populer sih, yang kayak Facebook, Twitter, sama Instagram ya, itu 3 main big one. Kemarin Google Plus baru ditutup, jadinya at least satu sosial sosial channel yang kita nggak usah terlalu pusingin. Tapi kalau misalnya kita nggak punya resources untuk handle tiga-tiganya, memang suggestion-nya itu Instagram sama Facebook. Oke, welcome back Bernice. Boleh coba untuk tes suara? Halo.
Iya, udah mendingan ya. Oke. Oke, coba. Oke, dari saya udah nggak kresek-kresek ya. Oke, saya lanjutin ya pertanyaannya, Bernice ya. Oke. Let's do it. Oh, oke, thank you. Kak mau tanya dong, Oten pakai SEO juga tidak ya untuk naikin traffic ke website? SEO luar, kalau luar sih enggak. Kalau untuk yang internal ada. Jadi dari tim digital marketing saya, dia yang buat, dia yang kelola. Terus untuk penulis saya juga, penulis saya kan kalau SEO-nya kalau ditulis terus setiap hari ada artikel, lama-lama kan SEO-nya juga naik ya dari Betul. sana juga. Jadi itu lebih ke internal daripada luar. Luar sih belum kita benar-benar jamahin ya, di internal aja. Oke, istilahnya pakai internal tim SEO lah istilahnya pada pakai Benar. ya, internalnya. Bagaimana cara bersaing dengan coffee shop yang juga jual coffee equipment? Kalau jual coffee equipment ya? Iya. Yang store-nya atau online-nya? Nah, ini kayaknya coffee shop yang juga jualan coffee equipment. Misalnya kalau kita ngeliat, tiba-tiba ada Starbucks juga jualan coffee equipment nih, misalnya gitu. Oke, untuk coffee shop gitu, coffee shop sendiri. Soalnya kan kita beda nih marketnya. Marketnya kan lebih ke store, gak jual coffee shop, gak jual kopi atau gimana gitu kan. Kalau Starbucks kan udah kopi, terus ada peralatannya juga. Jadi ini benar-benar dua hal yang beda. We are not coffee shop, we are just like store gitu aja, provide kebutuhan alat kopi gitu. Ngerti, itu alat kopinya bisa untuk personal ataupun untuk bisnis ya? Benar, personal use gitu. Oke. Intinya sih sebenarnya kalian memposisikan dirinya sebagai expert di coffee industry, oleh karena itu mau digoyang pun juga udah lebih susah ya istilahnya ya. Itu sih ya nggak boleh sombong juga ya, soalnya kan bisa aja tiba-tiba yang lain datang, tapi nggak boleh sombong. Kita selalu aja berusaha untuk yang terbaik aja lah buat Oten Coffee. Ini ada pertanyaan lagi, tanya ya, kalau menggunakan food blogger di Instagram seperti video mukbang mempengaruhi penjualan nggak ya? Nggak tahu ya, belum pernah coba juga, tapi it's a good idea sih. Mungkin bisa juga sih. Ntar aku infoin ke tim kreatif saya. Thank you ya. Jadi ide. Sebentar ya, saya coba ada beberapa pertanyaannya. Saya coba pilih lagi ya yang lebih ini. Oke, Oten itu namanya dari Dokter Oten atau simplifikasi dari otentik? Itu ceritanya ya pernah saya nanya ke bos juga sih. Katanya nggak ada apa-apa gitu, random aja. Tapi kalau sebenarnya dibalik itu Oten itu sebenarnya Neto. Neto ya? Iya, Oten Neto. Oke, lumayan menarik. Oten ada pernah kunjungi kebun kopi buat nurturing, ajarin petani kopi? Kalau nurturing petani itu mereka lebih juara, petaninya tuh lebih juara daripada kita. Justru kita yang harus belajar dari petaninya. Ada ke kebun kopi, cuman ya kita belajar aja. Dari sana kita dapat infonya, informasi, terus kita share ke customer Oten Coffee, share ke majalah Oten Coffee juga. Jadi nggak semuanya Oten Coffee itu bisa Oten Coffee handlein. Kayak seperti ini kan udah di luar jangkau Oten Coffee, kalau kebun kopi gitu. Jadi let the professional do their job lah, kalau yang itu petaninya do their job lah. Jadi kita belajar aja dari mereka. Tuh. Oke. Ini ada pertanyaan, what will be the next development of Oten Coffee? Itu ya. Tunggu tanggal tayangnya. Stay tune terus di Oten Coffee. Oke. Tapi yang pasti sih sebenarnya before this itu Fore Coffee ya istilahnya. Iya, benar. Itu sekarang udah Fore Coffee. Mungkin untuk kedepannya kita mau kembangin lebih ke roastery aja sih untuk Oten Coffee sendiri. Interesting. Ya, itu menarik banget. Ini ada $1 million question dari Bun Meh. Aduh. Ya.
what will be the next development? Go IPO atau unicorn? Ya, kalau masih banyak perjuangan sih yang seharusnya Oten lakukan gitu. Untuk go IPO sih masih panjang, masih ada room of improvement of everything. Jadi we are still trying our best lah. I see. Ini juga sebenarnya antara IPO atau unicorn, how to say ya, kalau kita ngeliat kayak Gojek, Traveloka pun, online business is a business that can scale ya. Jadi one of the kenapa kadang mereka punya valuation juga ridiculously tinggi ya, karena kalau bandingin kayak kita ngelihat valuasinya Gojek, terus kita bandingin sama valuasinya salah satu IPO company deh yang ada di Indo. Dan buat IPO company ini yang ada di Indo, mungkin udah 20-30 tahun jalan ya, sementara Gojek baru kayak 5-6 tahun jalan, cuma jauh lebih tinggi. Itu ujung-ujungnya karena teknologi itu sendiri ya. Benar. Tapi untuk bisa reach ke stage itu, yang istilahnya nggak make it atau ternyata tutup, itu jauh lebih banyak. Misalnya, company kayak Gojek 1 biji, tapi yang gagal tuh bisa sampai 10.000, 20.000 company untuk menghasilkan satu itu gitu. Jadi hard to predict ya whether a company itu bisa apa ya namanya. Yes, we need more companies kayak Gojek, kayak other unicorns. I believe Oten juga kedepannya pasti bisa. Cuma the proses untuk ke arah sana kayak Bernice bilang juga ya, it's not how to say ya, setiap stage tuh beda ya challenge-nya mungkin. Benar. Kita lumayan lama loh untuk ini. Kita kalau mau menuju ke stage yang satu, preparation-nya benar-benar mau kuat dulu gitu, foundation-nya mau kuat dulu, baru kita berani menuju ke stage selanjutnya gitu. Jadi nggak asal kayak, cepet nih, supaya cepet-cepet unicorn atau IPO, enggak. Kita memikirkan segala jenis possibilities lah, supaya lebih kokoh dulu, kalau udah ready, okay, next gitu. Jadi nggak mau terburu-buru. Ya itu juga, kalau terburu-buru ujung-ujungnya lah kayak seperti udah naik tiba-tiba turun. Kita juga nggak mau kayak itu. Lebih mau kokoh dulu, foundationnya mau kuat dulu. Jadi agak lama untuk Oten untuk make everything as strong as possible, baru we move to the next stage. Betul banget. Running company yang 50 orang sama running company yang 200 orang itu udah beda. Mungkin kalau nanti sampai istilahnya 300-400 orang ada growth stage pun juga bisa jadi apa namanya tim yang di dalam pun juga mesti berubah semuanya lah istilahnya. Benar. Levelnya juga udah mesti ditingkatin lagi gitu. Jadi transisinya itu apa namanya very complex istilahnya dan very dynamic. Iya, benar sekali. I agree with that. Oke, ini ada lagi tadi dari Martinus, ya penasaran, kayak dia punya bisnis kopi juga Pak Martinus, dan dia mention roastery very interesting. Bakal ada cupping place dong buat cobain roastingnya. Hehe. Silakan datang aja ke Oten Coffee. Ada free coffee juga dong di sana. Bisa drink for free. Di Senopati ya? Senopati ya. Oke. Rekomendasi social media management tools-nya apa ya? Hotsuite bukan? Kalau Hotsuite satu, terus ada dari Instagram tim saya ada sih satu lagi, cuma saya lupa, cuma mereka ada pakai, tapi Hotsuite yang aku tahu sih masih dipakai sih sampai sekarang. I see. Okay. Kita dulu banyak pakai Buffer, tapi Hotsuite juga pernah. Bentar ya. Oke, ini lumayan menarik pertanyaan Pak Danang. Bagaimana menurut Oten prediksi seberapa besar sih pertumbuhan bisnis pasar kopi di Indonesia in a long term? Kalau menurut aku sih bakalan naik terus sih. Cuman demand untuk beans-nya itu saya kurang bisa prediksikan. Gitu. Jadi demand coffee shop sih sekarang udah pada di mana-mana, micro roastery juga udah di mana-mana. Cuman ya itu untuk petani itu menghasilkan kopi yang mereka demand tuh bisa secepat itu atau enggak, itu dia. Yang ini balik lagi ke petaninya juga sih. Jadi, kalau menurut pandangan saya bisnis kopi itu bakalan maju terus menurut saya ya. Mungkin
Bisa aja salah, tapi menurut saya sih is promising, cuman ya itu kopinya tuh mau dapat dari mana kalau misalnya banyak demand tapi nggak ada supply-nya. I see. Ini ada pertanyaan terakhir dari Clarissa. Preparation Open Coffee sebelum launching berapa lamakah? Apakah untuk sosial media semuanya disiapkan dulu sebelum launching? Jadi mungkin ini pas pertama kali ya Open mulai. Dan juga gini, kita nggak tunggu sampai benar-benar perfect, flawless, baru jalankan. Kita jalanin aja dulu, udah jalan, udah ada celah, flow-nya kita perbaiki, terus kita pelajari gimana. Jadi it's like learning by doing, all the time learning by doing. Kalau untuk preparation content, semuanya at least sudah ada sedikit dulu, baru upload, dan setelah itu, kalau misalnya something happen, ya lu belajar, lu coba perbaiki aja kesalahan kamu. Tapi untuk wait for the right moment, apalagi the perfect moment sih, udah deh gak usah buat gitu. Mending gak usah buat gitu. Kalau misalnya lu mau tunggu timing yang perfect itu nggak pernah ada. Ya you learn by you do lah gitu istilahnya untuk otak sendiri. Soalnya kita juga banyak kita nggak sempurna, ada errornya juga gitu. Trial and error lah yang kita hadapi selama ini. Intinya never start a business until it's perfect ya istilahnya. Pokoknya jalanin aja dulu ya. Karena kalau udah perfect nggak mulai-mulai. Kalau mau tunggu perfect nggak bakalan mulai-mulai. Betul. Dari istilahnya kalau kita udah coba itu udah setengah dari berhasil atau enggak lah istilahnya. Daripada nggak coba sama sekali. Oke, thank you so much loh Bernice. Ini sebelum saya ada satu file, saya pengen share juga ke teman-teman ya. Oke. Ini kita ada e-book ya, tentang 12 faktor SEO on page yang masih bekerja di 2019. Ini kita sempat bahas juga di webinar ketiga kita waktu itu sama CEO-nya Pakar Agency ya. Ini saya share filenya juga, bisa di-download di sebelah kanan. Sebentar ya, saya coba. Oke. Sebelah kanan daripada screen kalian ada file, download file button, itu bisa diklik juga. Oke, buat teman-teman, kalau enggak nanti saya bakalan kirimin juga ya filenya. Oke, next-nya. Jangan lupa juga, ini sorry rada putih-putih kayak teman. Subscribe ke blog kita juga, blog.seribu.com. Thank you so much sekali lagi buat Bernice yang hari ini jadi guest speaker kita. Ya, thank you banget, thank you for having me. Thank you so much. Lain kali kalau ke Jakarta ya mungkin bisa jadi guest speaker on-site jadinya. Tunggu next eventnya juga. Dan buat teman-teman kalian ya, kalau mau tanya Bernice atau ada any follow up question bisa emailnya kemana Bernice? Bernice@otencoffee.co.id. Oke, Bernice@otencoffee.co.id ya. Oke, thank you so much, dan jangan lupa juga webinar kita yang selanjutnya di bulan depan. Nanti speakernya selanjutnya bakalan dari Baba Studio ya, Pak Dian. Ini salah satu mentor saya juga ya untuk di digital marketing, luar biasa banget beliau ini. Nanti kita bakalan undang dia di akhir bulan Maret. Jadi stay tune aja, nanti akan ada email invitation-nya juga. Itu aja semuanya. Thank you so much again, Bernice, and have a good night. Okay, thank you so much, Ryan. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Oke, thank you ya semuanya. Kalau ada yang pertanyaan bisa kirimin email ke bernice@otencoffee.co.id atau ke email saya juga bisa. Email saya Ryan. Oke. Thank you. Bye-bye. Good night.